manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Manusia kuat, itu kita. Jiwa-jiwa yang kuat, itu kita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua hari ini? Baik, ya. Sepertinya banyak teman yang tidak hadir ya? Iya. Saya cek dulu kehadirannya satu-satu. Najwa? Ya. Salsabila? Aziza? Nur Hikmah? Ya. Andi Putri? Mana Andi Putri ya? Izin, drum band ya. Giovanno, drum band. Drum band juga ya. Leon? Alpa? Mei? Izin. Ya. Afdal? Adnan? Ya. Jadi banyak sekali teman yang tidak hadir hari ini ya. Najwa, Mutmainah hadir. Aziza, Nur Hikmah, ya. Putri Ramadhani, Alpa. Nur Halisa hadir. Izin juga. Marliana, izin juga. Ya. Ya baiklah nak. Jadi hari ini kita akan belajar. Namun sebelumnya saya mau tanya dulu kepada anak-anakku. Sudah siap untuk mengikuti pembelajaran? Sudah siap ya. Jadi kita belajar hari ini adalah pelajaran coding dan kecerdasan artifisial yang terintegrasi dalam pembelajaran IPA. Ya. Pernah dengar kata coding? Belum? Pernah dengar kata kecerdasan buatan? Atau AI, Artificial Intelligence? Pernah lihat penggunaannya? Pernah ya. Jadi nantinya pembelajaran coding itu dia bisa masuk dalam pembelajaran di sekolah, baik sebagai mata pelajaran tersendiri ataupun terintegrasi pada mata pelajaran lain. Ya. Nah, sekarang kita masuk di berpikir komputasional yang terintegrasi dengan mata pelajaran IPA kelas 9 pada materi pertumbuhan dan perkembangan manusia. Jadi saya Ibu Kartini ya akan mengajarkan anak-anakku sekalian materi berpikir komputasional ini. Ya. Sebelumnya kita akan melihat dulu tujuan pembelajarannya. Ya. Jadi tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama itu mengembangkan keterampilan berpikir komputasional melalui kegiatan dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan algoritma. Yang kedua, menjelaskan ciri-ciri pertumbuhan dan perkembangan pada masa remaja. Yang ketiga, mengidentifikasi perubahan fisik dan psikis remaja, serta menunjukkan sikap, tanggung jawab, dan peduli terhadap diri sendiri serta teman sebaya. Saya tanya dulu anak-anakku sekalian, kamu sekarang berada pada fase apa nak? Apakah anak-anak, remaja, dewasa, atau lansia? Remaja. Berada pada masa remaja. Jadi materi ini memang penting untuk kalian ya. Penting untuk kalian ketahui. Kompetensi yang ingin dikembangkan dari profil pelajar Pancasila yang pertama itu kita bernalar kritis, kemudian mandiri, berkebinekaan global, serta kreatif. Ya. Dan materi pembelajaran yang ingin kita
materi pembelajaran yang ingin kita pelajari hari ini. Yang pertama itu konsep berpikir komputasional. Ya, ada 4 tahapannya itu nak. Yang pertama dekomposisi. Saya cas di mana? Di sini kita akan membagi menjadi 4 tahapan ya. Jadi konsep berpikir komputasional itu dia ada 4 tahapannya. Pertama mendekomposisi, yaitu menguraikan bagaimana perubahan remaja menjadi komponen yang lebih kecil, yaitu dari segi fisik, ya. Dulu ya. Apa banyak semutnya? Ya. Kemudian ada mencari polanya ya, menemukan pola perbedaan antara laki-laki dan perempuan pada masa pubertas. Kemudian tahap berikutnya abstraksi, menyaring informasi penting dari perbedaan pertumbuhan dan perkembangan. Dan algoritma membuat langkah-langkah menjaga kesehatan selama masa pubertas. Nah, dan aku lihat dulu, sebelum masuk dalam materi IPA, saya mau menjelaskan dulu bagaimana berpikir komputasional ini dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, jadi dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya, kenapa penting dalam kehidupan? Jadi kenapa berpikir komputasional ini penting? Karena kita sering menghadapi masalah seperti kehabisan pulsa. Semua ada HP-nya kan? Ya. Kemudian bangun kesiangan, bingung mengatur uang jajan, dan tidak tahu harus mulai dari mana saat kalian belajar. Dengan berpikir komputasional, kita bisa mencari solusi yang logis dan efisien. Jadi berpikir seperti komputer maksudnya itu ya. Nah, kita ambil contoh dalam mengatur uang jajan. Nah, ya, dalam mengatur uang jajan. Dalam mengatur uang jajan ini apa? Kita terapkan dulu berpikir komputasional. Masalahnya itu uang jajanmu cepat habis atau sering tinggal lama-lama? Ya, sering cepat habis ya. Ya, cepat habis. Kita bagi menjadi 4 tahapan dulu. Yang pertama dekomposisi. Anak-anakku lihat pengeluaran harian tak? Berupa apa? Jajan, beli minum, es teh misalnya ya. Kemudian fotokopi kalau ada bahan pelajaran. Kita pecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Misalnya, saya jajan terlalu sering di kantin. Kemudian saya membeli minuman kemasan setiap hari. Kemudian saya kadang membeli barang yang tidak direncanakan, seperti beli stiker ya. Stiker yang lucu-lucu itu atau aksesoris. Serta saya tidak mencatat berapa uang yang sudah saya keluarkan. Ada anak-anakku yang punya catatan keuangan di sini, jarang biasanya ya. Nah, di sini kita akan menerapkan pola yang kedua. Pengenalan pola. Setiap Jumat ya, kita jajan lebih banyak karena jadwal olahraga. Jadi kamu lebih cepat haus sehingga jajanmu juga lebih banyak ya. Kemudian di sini kamu amati kebiasaan belanjamu. Jadi setiap hari Jumat uangmu itu lebih cepat habis karena kamu lapar dan haus serta sehingga jajanmu lebih banyak. Dan setiap kali membawa uang lebih dari 10.000, kamu akan belanjakan semuanya. Jadi kalau ada uang tak 10.000, kita belanjakan semuanya. Dari sini kita tahu bahwa ada pola yang membuat uangmu itu lebih cepat habis. Ya. Kemudian kita masuk di tahapan yang ketiga. Abstraksi. Kita fokus pada pengeluaran yang tidak penting ya. Apa yang tidak penting itu di skip ya. Jadi kita fokus pada penyebab yang paling berpengaruh. Ternyata ya, contohnya ini nak, ternyata
Yang membuat uangmu habis bukan karena kamu jajan setiap hari, tapi karena kamu ya tidak membatasi jumlahnya dan tidak kamu catat untuk apa itu uang digunakan. Ya. Jadi informasi seperti merek makanan apa yang kamu beli atau harga permen itu bisa diabaikan. Jadi diabaikan yang tidak penting. Yang penting adalah jumlah dan frekuensi pengeluaran uang kalian. Ya. Kemudian tahapan yang keempat itu berpikir komputasional. Yang keempat, desain algoritma. Jadi kita susun langkah-langkahnya. Ya, kita menyusun langkah-langkah yang bisa kita ikuti setiap hari. Yang pertama dulu, kalian catat berapa jumlah uang jajan yang kamu terima setiap minggu. Berapa uang jajan tak setiap minggu, nak? Satu hari berapa? 10.000. 10.000 kalau 5 hari berarti 50.000 ya per minggu uangnya. Kemudian bagi uang tersebut menjadi bagian per hari. Misalnya 5.000 untuk tiap hari. Selanjutnya anak-anakku buatkan daftar pengeluaran harian. Hari ini kamu beli apa saja dan berapa rupiah. Ya. Selanjutnya kamu sisihkan sebagian uang untuk setiap hari ditabung. Ada yang punya tabungan di sini? Ada, bagus ya. Kemudian lakukan evaluasi di akhir minggu. Apakah kamu bisa hemat atau perlu mengatur ulang. Jadi itu tahapannya, nak ya. Kemudian saya kasih contoh lagi satu. Mengerjakan tugas sekolah. Masalah tugas yang banyak. Dan kalian bingung mulai dari mana mengerjakan. Yang pertama dulu dekomposisi. Kalian pecah dulu tugas. Ada 3 tugas tak. Ada tugas matematika, bahasa, dan IPA. Kemudian pengenalan polanya. Yang mana tugasmu yang biasanya lebih cepat selesai? Yang mana tugasmu yang lebih cepat selesai? Ya. Kalau Aziza, di antara 3 pelajaran ini, kalau diberikan ke tugas matematika, bahasa Indonesia, dan IPA, yang mana paling cepat selesai? Biasanya bahasa Indonesia ya, karena tingkat kesulitannya lebih mudah. Nah, kemudian fokus pada deadline dan tingkat kesulitan. Nah, kita buat desain algoritmanya. Pertama, kita buat dulu daftar tugas tak. Kemudian urutkan dari mana yang paling cepat selesai. Kemudian kita atur belajar tak 30 menit. Ya. Selanjutnya kamu kerjakan dan centang yang sudah. Jadi kalau sudah selesai, kalian centang yang sudah kamu buat ya. Kemudian kamu centang. Kalau sudah dikerjakan. Nah, jadi pengenalan polanya itu setiap tugas bahasa biasanya itu paling cepat selesai. Ya, kita amati dari pengalamanmu sebelumnya, ya. Tugas bahasa kenapa lebih cepat selesai tugas bahasanya, nak? Karena biasanya membaca saja ya, membaca atau menyalin. Beda dengan tugas IPA, dia butuh lebih lama karena kita akan kita mencari data dan menulis laporan. Dan setiap kali tugas dikerjakan mepet deadline, maka hasilnya akan kurang maksimal. Maka kita kenali polanya. Bagaimana polanya? Tugas berat harus dikerjakan lebih awal dan tugas yang ringan itu bisa apa? Bisa menyusul dikerjakan. Ya. Selanjutnya. Ya. Contoh yang ketiga, tahapannya abstraksi ya. Fokus pada deadline dan tingkat kesulitannya. Ya. Ini yang kita ambil informasi yang penting saja seperti jumlah tugas, tingkat kesulitan, dan tenggat waktu yang diberikan. Jadi kita tidak perlu pikir, nak, apakah tugasmu menyenangkan atau tidak, atau temanmu yang mana yang belum mengerjakan tugas itu. Ya. Dan tahapan yang terakhir, kamu lihat pada desain algoritmanya. Nah, desain algoritmanya, kita susun langkahnya. Pertama, apa yang pertama, Najwa? Apa yang pertama, nak? Buat daftar, ya semua tugas yang ada. Nah, kemudian, apa lagi yang selanjutnya? Ya,
menandai tugas yang paling dekat deadline-nya. Jadi kalau ada tugas dikumpul hari Senin dengan hari Selasa, yang didahulukan adalah yang dikumpul hari Senin yang paling dekat. Kemudian tentukan mana yang mudah dan bisa dikerjakan lebih cepat. Nah, selanjutnya kamu atur waktu belajarmu, misalnya setiap sore 30 menit untuk satu tugas. Dan setelah selesai, anak-anakku beri tanda centang atau tanda selesai dikerjakan tugas tersebut. Bisa dipaham sampai di sini, Nak? Bisa. Jadi, kita bisa simpulkan bahwa berpikir komputasional itu bukan hanya untuk dunia teknologi saja, tapi bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-harinya. Kuncinya ada 4 tahapan. Yang pertama, apa yang pertama? Alif? Apa yang pertama? Dekomposisi. Yang kedua? Tahapan yang kedua, pengenalan pola. Yang ketiga, abstraksi. Besar-besar suaranya. Abstraksi. Dan yang keempat, desain algoritma. Dengan berpikir seperti itu, kita bisa jadi lebih teratur. Hidupmu jadi lebih teratur, kamu bisa lebih cerdas, ya, mengatur waktu dan tentunya lebih siap menghadapi berbagai masalah. Ya. Nah, sekarang itu begitu caranya, Nak, berpikir komputasional dalam kehidupan sehari-hari. Sekarang Ibu mau bagikan jadi kita diskusi. Saya mau bagikan lembar kerja peserta didik. Ini per kelompok, satu kelompok isinya 4 orang. Ya. Jadi ini ya, kita diskusikan ya dengan temanmu di sini. Ya. Ya. Lihat ya. Bisa dilepas gini, Nak, kalau kita mau supaya mudah. Ya, silakan dilepas antara LKPD-nya karena biar bagaimana nanti dikumpul. Tulis namanya dulu teman tak di sini, nah. Ya. Kemudian yang di belakang. Ya, dijawab itu, Nak. Didiskusikan dengan teman tak. Saya berikan waktu 10 menit barangkali ya. 10 sampai 15 menit. Berapa loh? Oke. Ya. Oh, bukan. 1, 2, 3. Tunggu ya, kurang. Ya. Kelompoknya, bagus ya. Pengaturan kelompoknya. Kelompok 1, kelompoknya salsa. 2, 3, dan 4. Ya. Ya, silakan, Nak, dikerjakan LKPD-nya. Nah, pertama aku tulis dulu nama kelompok tak ya. Kamu tulis nama kelompokmu. Jadi kelompok 1, 2, 3, dan 4. Ya. Nah, kemudian kalian diskusikan. Bisa dibaca itu agak kecil ya, tapi bisa. Ya. Kamu diskusikan dengan teman kelompokmu untuk menjawab aktivitas yang ada di dalam situ. Ya, kita lihat materinya di situ. Ya, silakan dijawab, Nak. Ya, karena nanti dikumpul ini tuh naik mempresentasi. Ya, di sini berdasarkan ini ya. Ya, dikerja. Silakan dikerjakan. Ya, silakan didiskusikan dengan teman kelompoknya. Ya. Ini materi yang ada di kelas 9 ya, kita pelajari. Ya. Ya. Mana perubahan fisik? Ya. Ya, di situ. Jadi ada bagian yang kosong, di situ kita isi. Kasih bagi 2 di sini. So, ya. 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 Silakan dijawab, Nak. Kalau tidak muat, dia bagi 2 sini kolomnya. Bagi 2 sini aja, di sini sebagian.
Atau kalian bekerja di belakangnya. Ya. Ya. Ya, nak. Ada yang mau? Ya. Tulis sedikit saja. Ya. Kalau bisa juga kita baca saja nanti, tandai saja. Bilang ini nomor satunya. Paham, Ki? Ya. Bisa ditandai, bilang ini nomor 1. Kamu tandai bahwa. Ya. Iya, nanti naik per kelompok presentasi ya. Satu kelompok. Naik, Ki. Ya. 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 Kita tandai ya. Ya, ini nomor 1, ini nomor 2. Mic. Kamu udah diambil. Ini di luar. Mana? Sudah ada kelompok yang sudah selesai? Jangan kerja sendiri ya, berkelompok ya, bergantian berpikir, bertukar ide. Ya, bisa ditandai di situ nak, yang mana di situ ya. Kalau enggak muat, kita tandai saja di materinya, bilang ini nomor 2 ya. Bisa nanti kalian baca ya, bisa kita tandai yang mana di situ. Ya. Iya. Ya. Jadi ditandai nanti yang mana sih nomor 1 di sini toh. Kau tandai saja di sini supaya memudahkan. Paham? Ya. Jadi misalnya ini jawaban nomor berapa, begitu. Yang mana jawabannya? Nomor 1 di sini, yang mana jawabannya di sini. Itu. Betul. Nah ya. Tanda saja di sini. Kita tandai di sini. Ini nomor jawaban nomor berapa? Ya. Ya, jadi nanti ya. Ya, begitu saja. Ini juga ya, cari ini jawabannya yang ada di situ. Biar begitu saja. Baik. Bisa jika nanti kamu bawa ini juga ke atas.
Bagaimana? Sudah sampai di mana? Sudah selesai kelompoknya Mutmainah. Kalau kelompoknya Imran, sudah nomor berapa, Nak? Sudah nomor? Ya. Saja ditandai di sini, Nak, ya. Yang mana jawabannya di sini. Ya, kasih begitu saja supaya cepat. Misalnya apa soalnya situ kita tandai di sini jawabannya. Nah, ya. Ya. Nah. Ya. Sudah semua kelompok, Nak? Ya. Ya, kalau sudah semuanya, kita diskusikan ya. Kita diskusikan. Ya. Nah, kita diskusikan, jadi saya tunjuk per kelompok untuk naik di depan untuk mempresentasikan jawabannya. Silahkan kelompoknya dulu, Najwa dan Salsabila. Silahkan 4 orang kita naik supaya tidak temannya ya, tidak gerogi yang lain. Ya. Bergantian bacanya bisa ya, supaya jangan satu orang. Ya. Silahkan, Nak. Jadi ini hasil diskusi kelompoknya, kelompok 1. Kita dengarkan bersama-sama ya. Ya. Kita dengarkan bersama-sama apa? Ya. 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 Baca Mina. Bagaimana hasilnya? Ya. Hasil dari perubahan fisik ya pada fisik dan psikis pada masa remaja. Ya. Ya. Contoh berpikir komputasional seperti apa tadi tuh yang sudah dijelaskan? Dalam kehidupan sehari-hari misalnya tugas ya. Ya, apalagi? Masalah uang jajan, ya, mengatur uang jajan. Oke, lanjut di aktivitas kedua. Perubahan fisik dan psikis pada masa remaja. Silahkan. Perubahan fisik, pertumbuhan tinggi dan berat badan cepat, perubahan bentuk tubuh, kelenjar lunak dan terlihat lebih aktif, perkembangan organ reproduksi, perubahan mental atau emosional, psikis, lebih mudah merasa marah atau sedih, rasa ingin tahu tentang identitas diri meningkat, mulai tertarik kepada lawan jenis, ingin lebih mandiri, mulai berpikir abstrak dan logis. Iya. Sama jawabannya dengan yang lain bagaimana, Nak? Sama. Oke. Kita lanjut di pertanyaan yang kedua. Nah, Hikmah, baca. Gantian tahu baca supaya tidak habis. Besarkan suaranya, Nak ya, supaya didengar sama teman-teman. Kasih besar-besar suaranya. Ya. 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 Apa? Ya. 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 Jadi ciri-ciri kelamin sekunder ya pada remaja laki-laki dan perempuan ya. Remaja laki-laki dan perempuan ya. Bisa kamu ya, apa saja itu, Nak? Apa saja itu? Ya, pada wajah. Kemudian apa lagi, Nak? Ya, jadi jakun di mana tempatnya jakun laki-laki di sini, Nak? Ya. Dan ada tuh pegang di kepalanya, di leher tak ya? Ya, selanjutnya? Ya. Ya. Dan
Ya, mulai memproduksi sperma. Iya. Itu pada laki-laki. Selanjutnya pada perempuan? Ya. Iya. Iya. Jadi itu semua normal pada remaja ya. Jadi jangan ada yang merasa lucu atau apa karena itu normal dan alamiah. Ya. Selanjutnya kita masuk di mengabstraksi atau mengolah informasi. Penting yang apa ini kita cari mana informasi penting yang perlu kita ketahui dari pengertian pertumbuhan dan perkembangan. Ya. Ya. Nah, karena ya. 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 Iya. Jadi kalau pertumbuhan dia bisa di apa, Nak? Dia bisa diukur. Kalau perkembangan dia tidak bisa diukur dengan alat ukur, tetapi kelihatan dari kematangan ya, cara berpikir, mengambil keputusan, ya. Selanjutnya ya, apa langkah-langkahnya? Langkah-langkah anak-anakku dalam merawat dirimu di masa remaja ini. Ya. 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 Iya. Ya. Iya. Iya, bagus ya, kita applause dulu untuk kelompok 1 ya. Ya. Silakan. Ya, demikian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi Ibu mengkonfirmasi kembali ya apa yang sudah disampaikan oleh teman kalian. Yang disampaikan oleh teman kalian tadi kaitannya dengan pertumbuhan dan perkembangan pada remaja. Ya. Ya, jadi ini tadi dekomposisi, ya, dekomposisi. Apa itu dekomposisi? Dekomposisi apa tadi itu? Nah, dekomposisi kita mengubah menjadi masalah yang lebih kecil. Jadi masalah besar atau persoalan yang besar diubah menjadi lebih kecil, ya. Jadi lebih kecil. Nah, kita lihat pada perubahan fisik. Pada perubahan fisik, ya, perubahan fisik, pertumbuhan tinggi dan berat badan cepat. Kemudian perubahan bentuk tubuhmu. Kelenjar minyak dan keringatmu itu lebih aktif. Makanya itu muncul jerawat pada saat remaja. Dan perkembangan organ reproduksi. Ya. Itu secara fisik. Kalau secara mental, kamu lebih mudah merasa marah. Sedikit saja disenggol, marah nih ya. Karena memang secara mental, kamu lebih cepat marah, atau sedih, sedikit-sedikit baper ya. Kemudian rasa ingin tahumu itu meningkat, selalu mau kepo, selalu mau tahu apa-apa yang terjadi di sekitarmu. Kemudian mulai tertarik pada lawan jenis. Jadi sudah mulai ada ketertarikan, laki-laki tertarik sama perempuan atau sebaliknya, perempuan tertarik sama laki-laki. Lalu ingin lebih mandiri. Nah, selalu mengerjakan apa-apa itu sudah ingin belajar ya, sendiri. Dan mulai berpikir abstrak dan logis. Itu logis artinya apa, Nak? Masuk akal ya. Jadi sudah benar yang disampaikan tadi kelompok 1. Ciri-ciri kelamin sekunder ya, ini
pada remaja laki-laki dan pada remaja perempuan. Bisa kita lihat bersama-sama. Nah, kemudian pada tahapan abstraksi kita lihat apa itu pertumbuhan. Jadi pertumbuhan itu dia meningkat, proses peningkatan ukuran tubuh seperti tinggi dan berat badan dan bersifat kuantitatif atau dapat diukur. Misalnya berat badanmu bisa diukur berapa kilogram, misalnya 45 kilogram, ya. Nah, kalau perkembangan, dia proses perubahan menuju kematangan fungsi tubuh. Ini tidak bisa diukur secara langsung, karena sifatnya kualitatif. Jadi berbeda antara pertumbuhan dan perkembangan. Jadi kalau pertumbuhan itu peningkatan fisik, dari misalnya tinggi badan, waktu kamu kanak-kanak dengan sekarang jelas berbeda. Kalau perkembangan, itu pertumbuhan ya. Kalau perkembangan, peningkatan kemampuan fungsional. Misalnya kemampuan berpikir anak-anakku sekalian. Ya. Jadi ini jaga kita masuk di algoritmanya, kita susun. Bagaimana langkah-langkah menjaga kesehatan di masa pubertas. Pertama, kita jaga kebersihan diri. Mandi secara teratur. Berapa kali mandi sehari? 2 kali ya. Nah, ada yang 1 kali, ada yang 2 kali. Kemudian cuci muka. Kemudian menggunakan deodoran. Jadi pakai deodoran supaya tidak berbau ya. Berbau ke bagian ketiak ya. Kemudian menjaga kebersihan area intim. Termasuk di sini adalah rajin mengganti pakaian dalamnya anak-anakku ya. Ya. Kemudian konsumsi makanan sehat dan bergizi. Nah, makan buah dan sayur. Rajin Diki makan buah semua. Rajin. Ada yang anak-anak biasa malas makan buah ya, malas makan sayur. Itu harus sebaiknya kamu harus banyak mengkonsumsi buah dan sayur supaya lebih sehat nah ya, karena banyak mengandung serat. Kemudian memilih protein, makan ikan, makan daging, ya, telur, ya. Kemudian mengkonsumsi kalsium, ya, supaya tulang dan otot tulangmu itu kuat, ya. Serta menghindari makanan yang tidak sehat. Yang mana itu makanan yang tidak sehat, Nak? Yang banyak pemanisnya, ya, banyak pengawetnya. Kemudian makanan junk food istilahnya orang. Cepat saja itu semua tidak sehat, ya. Ya. Oke. Ya. Jadi begitu, Nak, ya. Nah, sekarang kita refleksi dari yang sudah Anda pelajari. Apa kita latihan dulu? Ya, kita merefleksi. Ya. Apa yang dimaksud dengan pertumbuhan pada manusia? Yang mana kita pilih? Kelompok 1 pilih apa? Kelompok 1 pilih apa? Apa jawabannya? Apakah A, B, C, atau D? Sebelumnya Ibu ambil dulu anunya nah, lembar ke LKPD ya. Kumpulkan LKPD-nya anakku. Ya. Ya, kelompok 2. Ya. Kelompok 3. Kelompok 4. Ya, benar. Ya. Ya. Apa jawabannya nomor 1, Nak? Ya. Jadi pertumbuhan pada manusia berarti dia penambahan tinggi dan berat badan. Kita lihat. Apa jawabannya? A. Ya. Oke. Selanjutnya. Ya. Apa jawabannya? Proses perkembangan pada manusia biasanya terjadi lebih cepat pada usia bayi, anak-anak, remaja atau dewasa. Pada usia remaja ya. Jadi jawabannya tadi remaja. Nah, sekarang masa pubertas biasanya terjadi pada usia berapa, Nak? Masa pubertas ya terjadi pada usia ya 12 sampai 18 tahun. Ya, oke.
Baca tahu jawabannya. Siapa yang tidak ada salahnya dari tadi? Siapa yang benar semua jawabannya? Iya, mantap. Ya. Jadi, siapa yang di antara anak-anakku, Ibu mau minta pendapatnya dulu. Apa yang sudah kita pelajari hari ini? Ya, apa saja yang kamu sudah pelajari hari ini, Nak? Pertumbuhan dan perkembangan. Kalau di sini apa? Keluarkan pendapat apa yang kita pelajari, apa yang hal baru apa yang kita pelajari hari ini. Pada perempuan dan laki-laki ya? Iya. Nah, bagaimana perasaanmu belajar IPA hari ini, Nak? Senang. Jadi ibaratnya kalau emotikon itu pakai emotikon yang senyum ya, yang tersenyum ya. Jadi untuk pembelajaran berikutnya kita sudah belajar ini tahapan perkembangan pada manusia fase remaja. Di pertemuan berikutnya kita masuk pada tahapan dewasa ya, dewasa. Jadi sebelumnya sudah kita pelajari anak-anak, sekarang minggu depan kita masuk pada tahapan dewasa ya. Jangan lupa baca materinya di rumah. Ibu tugaskan baca materinya di rumah, Nak ya. Dan sebelumnya kita sudah tadi ya, sudah Ibu berikan kuis. Rata-rata dapat 100 tadi kuisnya ya. Dan dengan selesainya pembelajaran kita hari ini, maka selesainya materi kita, maka berakhir juga ya pembelajaran kita, dan ketua kelasnya pimpin kembali temannya untuk berdoa. Nah, jadi jangan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Berdoa dulu. Ya. Jadi tetap semangat, tetap jaga kesehatan ya. Karena sekarang itu sangat rentan ya untuk kemudian kita lebih capek, lebih ya. Silahkan anak-anakku sudah bisa meninggalkan ruangan. Ke sini bangkunya kembali nah ya. Iya. Obatnya manusia kuat, itu kita jiwa yang kuat.